Sorong ini dikenal dengan apa sih? Kalau Sorong dikenal dengan kota minyak. Atau tidak ada juga nama anak-anak muda biasa disebutnya kota bajingan. Kok bisa? Tapi ada istilah orang asli Papua itu Ya, dialamatkan ke siapa itu? kalau orang asli Papua itu Itu Papua kan dikenal dengan masyarakat yang sangat menghargai ya, ya, menghormati alamnya itu loh. iya betul. Nah, itu juga semua Papua sama prakteknya. Eits, subscribe dulu. Hari ini kita kedatangan tamu jauh sekali dari timur Indonesia, pojok abis, Saudara Marcel Fernandes dari Sorong ya. Ya, dari Sorong Papua Dari Barat. Sorong, dan di Aceh sudah berapa lama? Di Aceh sekarang sudah hampir 6 tahun lebih. 6 tahun lebih. Ya, Sebelumnya udah pernah ke Aceh belum? sebelumnya belum pernah. Baru Belum pernah. pertama kali keluar dari Papua pun baru pertama kali keluar langsung di Aceh, belum ke tempat lain. Keluar dari Papua dari mana ini? Dari Papua Dari mana? dari Papua Barat Daya sekarang Sorong. Oh, Sorong. Terus ke Makassar, terus ini. Jauh sekali. Ya. Itu waktu pertama ke Aceh itu gimana perasaannya itu? Kan ujung ke ujung itu. Waktu itu pertama kali kan kami dengar pengumuman hasil apa afirmasi beasiswa yang kami dapatkan ditempatkan di Aceh. Terus nama kampusnya Universitas Syah Kuala. Kami pikir Syah Kuala nih di Malaysia. Oh ya, Ya, kami pikir di Malaysia Syah Kuala. kenapa berpikir Syah kalau di Malaysia? Karena Ini dari namanya itu Bang Syah Kuala kan, ini kayaknya nama-nama nih di Malaysia nih kampusnya. Nah, tapi ternyata pas dengar-dengar kabar buka-buka di YouTube kan, oh ini di Aceh nih, di di Banda Aceh. Aceh. Oke. Memang Aceh dengan Malaysia dekat sih. Jadi ada beberapa orang Aceh yang jadi pejabat di kerajaan Malaysia juga. Jadi sama-sama Melayu ya. Nama-nama Melayu. Itu. Jadi ke sini itu dengan beasiswa ya, Marcel. Ya, dengan beasiswa waktu itu kan kami sama-sama sama kawan yang lain kan. Beasiswanya memang ditanggung sampai siap. Ditanggung sampai siap. Ya, sampai siap. Sampai siap meskipun itu 10 tahun. Kalau di masa angkatan saya masih bisa, tapi Oh ya, asik untuk ya. yang adik-adik sekarang udah nggak lagi batas 4 tahun dah. Nggak bisa oke. dilanjutkan. Nah, itu beasiswa dari pemerintah Sorong atau dari mana itu? Dari pusat, Dari Jakarta. ya dari Jakarta tuh. Jadi pemerintah Indonesia ngasih beasiswa untuk anak-anak muda Iya. Papua. Ya, itu pun beasiswanya tuh ada berapa persen dana otsus dipotong juga untuk beasiswa itu. Oh, bukan murni dari Bukan murni. bukan murni ya. Saya kira itu murni dari kayak di luar OSUS. Enggak. Oh, bukan ya. Tapi keren juga sih, soalnya kayak Aceh belum pernah dapat program seperti itu meskipun ada OSUS itu. Kita dari LPSDM dulu ya, tapi itu dana OSUS ya yang kepakai. Jadi nggak ada apa? Nggak dicampur dengan dana pusat. Gitu. Nah, itu di Sorong, Bu Marcel. Itu ada dua ya, Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. Kota Sorong. Iya. Nah, Sorong ini dikenal dengan apa sih? Kalau Sorong dikenal dengan kota minyak. Oh, kota minyak. Ya, kota minyak yang sering sekali kita sebut-sebutkan itu kota minyak. Kota minyak. Atau tidak ada juga nama anak-anak muda biasa disebutnya kota bajingan. Kok bisa kota bajingan? Kok bisa kota bajingan? Karena itulah mungkin kelakuan anak mudanya mungkin ya hyper lebih inilah daripada tempat-tempat lain kan, makanya Oh, gitu. disebut kota bajingan. Terus kadang-kadang karena ini aja fanatisme masing-masing anak muda, kayak di Sorong dibilangnya kota mereka bajingan, misalnya di Jayapura kota kancingan. Jadi ya mereka sebut-sebut kota mereka kayak gitu. Bajingannya itu contohnya gimana sih? Bajingan tuh kayak gimana ya, kayak Soalnya kan nggak pernah kedengar tuh Sorong itu bajingan, anak mudanya itu suka tawuran, itu nggak pernah. Biasanya tawuran tuh di Jawa loh. ya. Ya. Tapi Sorong sekarang banyak tawuran, Bang. Oh ya, Ya. tawuran antar anak-anak Tawuran muda. anak-anak muda sekarang biasa mereka pegang kayu, pegang batu gitu, saling lempar. Itu anak-anak muda asli Papua itu. Itu campuran tuh, udah Oh, asli, udah campuran. luar, semuanya campur, yang besar di Papua, di Sorong. Lagi ngetren ya. Sekarang lagi ngetren nih, di TikTok banyak kita lihat tuh. Itu penyebabnya apa itu? Kalau itu sih kayak permasalahan-permasalahan simpel, kayak mungkin ada kasus
pencurian atau perkelahian Ya, perkelahian ya. ataupun mabuk misalnya. Nah, terus kawan dari kompleks sebelah dipukulin sama anak kompleks sebelah. Nah, jadinya tawuran orang nih besok. Gitu. Nah, itu ada beberapa kayak video ya atau gambar-gambar kayak acara-acara nasional, baju-baju nasional khas Papua. Tapi orangnya kok nggak kelihatan seperti Marcel itu. Kayak orang-orang putih pendatang Melayu itu orang Papua juga atau pendatang gitu? Kalau di sana sih kita kadang-kadang nggak bisa bilang orang pendatang atau orang asli karena di sana sekarang sudah ada beberapa kategori kan Bang, kayak misalnya yang mama atau bapaknya orang asli Papua. Ya. Nah, misalnya mamanya orang asli Papua, bapaknya enggak. Begitupun sebaliknya. Terus kadang-kadang karena mereka ada campur jadi kita nggak bisa sebutkan macam dia ini asli Papua tapi apa enggak karena memang mungkin marga dia ada ikut ayah dia yang orang asli tapi ibu dia orang luar. Tapi secara fisik dia bukan tampilan kayak orang Papua gitu. Dia udah bercampur gitu ya? Nah, bercampur. Tapi memang kan lahir besar di sana, jadi kita anggap orang Papua juga. Orang Papua juga semua ya. Jadi semuanya. Nggak ada pemisahan tuh orang datang, orang asli itu tidak ada. Tapi ada istilah orang asli Papua itu dialamatkan ke siapa itu? Kalau orang asli Papua itu kayak yang tadi saya bilang Bang, ada 3 kategori itu. Banyak banget. Ada 3 kategori itu Bang. Nah, tapi itu pun ada beberapa versi. Ada juga yang tadi beberapa orang bilangnya orang asli Papua itu yang memang murni hitam keriting secara fisik kayak gitu. Tapi ada juga dari pihak-pihak tertentu yang bilang bahwa 3 kategori kayak tadi yang lahir besar di Papua, yang kedua mungkin ayah atau ibunya orang Papua, terus sama yang asli toh. Semuanya ayah ibu orang Papua. Itu dipisahkan oleh jadi peraturan daerah memberi kategori itu atau masyarakat biasa saja yang memberi kategori itu? Kalau itu dari segi daerah ada juga yang memberikan kategori itu. Tapi secara resmi kayak gitu belum ada yang ditetapkan kayak memang kayak gini, tapi dari macam misalnya dari ucap kata berapa orang misalnya di pemerintahan ataupun secara lembaga-lembaga sosial itu biasa disebutkan Bang. Jadi itu nggak ada dampak sama sekali untuk misalnya kalau mau kayak Bang Marcel ini mau ajukan beasiswa misalnya, ini orang cuma asli Papua aja yang boleh gitu, orang campuran ya boleh tapi sekian persen gitu. Ada pengaruh. Ada pengaruh ke situ. Ada pengaruh gitu ya. Tapi di Papua di semua wilayah berbeda-beda cara penerapannya Bang. Ada yang misalnya kalau misalnya di tempatku kemarin di Kabupaten Sorong itu penerapannya sudah menyangkup 3 kategori tadi. Jadi walaupun dia bukan orang asli Papua tapi dari kecil lahir besar di Papua bisa dapat beasiswa dari sana. Ya. Nah, gitu. Asal lahir di sana ya. Tapi ada beberapa tempat memang yang mereka toh harus orang asli Papua, ayah ibunya orang asli Papua. Ada juga. Ya. Nah, Sorong itu kan juga daerah turis ya, pulau apa sih itu? Raja Ampat ya. Oh, Raja Ampat ya. Sering ke sana ya? Belum Bang. Serius? Ke Sabang udah? Sabang udah, Raja Ampat belum. Kok bisa ya, kan dekat itu? Nggak tahu Bang, karena saya di sana SMP SMA kan tinggal di asrama kan, jadi nggak ada jalan-jalan. Saya ada jalan-jalan sekali ke Sorong itu. Jadi pas ke pelabuhan itu kan penyeberangan itu. Ya pas lihat harganya tuh langsung nggak jadi. Sehari kayak paketnya tuh mahal-mahal ya. Iya, banyak turis-turis luar yang banyak ke situ. Banyak. Ya. Tapi itu Sorong Papua Barat Daya ya? Ya, Papua Barat Daya. Itu Papua ini kan beragam ya? Iya. Itu kalau Papua Barat Daya sendiri itu gimana itu keberagaman sukunya itu? Kalau Papua Barat Daya sebenarnya dari segi sukunya, aturan adat, pakaian adat hampir mirip semuanya, kayak dari bagian Sorong, Maibrat, Tambrau, nah itu hampir sama semua. Terus rumah adatnya pun sama juga. Tapi di sana memang bahasa-bahasanya itu hampir tiap suku udah beda bahasanya. Oh ya? Ya. Jadi antara suku satu dengan suku yang lain itu saling ngerti tidak? Tidak Oh, ngerti tidak sama sekali. udah beda. Oh ya, kayak di sini kan ya kayak bahasa Gayo dengan bahasa Aceh meskipun berbeda, tapi ada saling mempengaruhi.
Ya adalah, meskipun nggak paham semua, ada 1-2 kata yang paham. Ada 1 kata, 2 kata yang digunakan dua-duanya, tapi artinya beda. Nah itu nggak boleh saya sebut di sini. Kalau hampir sama kayak gitu ada Bang, Oh ada ada. tempatnya Maibrat sama Tamrau. Nah itu 2 wilayah yang hampir sama, itu mirip dari segi bahasa, dari aturan adat tuh hampir mirip sekali sama. Cuma mungkin beda-beda berapa kata, terus cara pelafalannya, pengucapannya mungkin beda juga. Itu dari bahasa ya. Ya dari segi Tapi kalau bahasa. dari tradisi hidupnya gimana? Tradisi hidup hampir semua sama sih kalau di daerah Papua Iya. Barat Daya. Hampir sebagian besar sama. Itu Papua kan dikenal dengan masyarakat yang sangat menghargai ya, menghormati alamnya itu loh, Iya betul. ya kan? Nah itu juga semua Papua sama prakteknya. Sama. Jadi kalau di Sorong kayak kota, Sorong itu kota kan? Sorong tuh ada kota, ada kabupaten. Nah kalau ini Marcel dari kota Madia, Dari Kabupaten Sorong. dari Kabupaten Sorong. Itu kalau dibandingkan dengan Banda Aceh, gedean mana tuh? Kalau Kabupaten Sorong aja dengan Banda Aceh hampir sama sih, hampir sama. Oh ya mirip, oh ya. Hampir sama. Cumanya kalau dari segi luas di Sorong lebih luas. Cumanya kalau tata bangunan dan lain sebagainya lebih rapi di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Ya. Nah itu kalau di kota kan udah bercampur kayak tadi itu. Itu adat yang sangat kuat itu adat masih ada nggak? Kalau di daerah kota itu memang pengaruh adat sudah kurang, Sudah kurang ya. udah mulai hilang. Bahkan bahasa daerah pun ketika kita turun ke kota kan gak ada orang yang bicara bahasa daerah. Kebanyakan bahasa Indonesia tapi logat Papua. Logat Papua itu misalnya gimana itu? Kayak Misalnya kayak sekarang lah kita pakai logat Papua aja. Kalau Marcel pakai logat Papua gitu. bisa. Kayak komoke kayak gitu kan. Komoke itu artinya kamu mau pergi kemana gitu. Udah Tapi nggak ngerti. disingkat. Komoke, kamu pergi Ya, kemana? jadi sangat singkat itu. Oh, disingkat ya. Saya kalau biasanya kami dengar Sako. sako, itu kan D. disingkat-singkat. Ya. Oh, komoke, kamu pergi kemana? Nah, kalau di tempat Marcel itu orang aslinya banyak gitu. Orang asli ya, kalau tempat kami hampir sebagian besar mayoritas masih orang asli. Itu di kabupaten. Ya di Kabupaten Sorong maupun Kabupaten Tamrau. Kalau Tamrau itu memang asli dari ayah saya, cuma ibu saya orang Kabupaten Tamrau dan saya besar di Kabupaten Sorong. Dan semua orang Papua tuh sangat sayang sekali dengan alamnya ya. Iya benar, sangat. Jadi tidak boleh potong pohon itu. Iya di sana tidak sembarangan, Tidak sembarangan. Itu kalau kedapatan potong pohon apa sanksinya? Kalau kedapatan sih sanksinya mungkin masih sanksi-sanksi sosial sih, kayak mungkin diomongin sama rekan-rekan lain atau mungkin ditegur gitu. Ditegur sama kawan-kawan atau selingkungan masyarakat lah Bang. Itu ceritanya bisa sangat menghargai alam itu bagaimana tuh? Saya kayak di Aceh enak-enak aja potong pohon sekarang itu tuh. Kita di sana mungkin karena anggap bahwa alam itu mungkin kayak mama ataupun dapur orang-orang sana kan Bang. Jadi kayak kita di sana tuh alam itu tempat di mana kita mencari makan, mencari apa semuanya ada di situ. Jadi kayak walaupun nggak ada uang sama sekali pun tetap bisa makan karena kan berkebun, berburu dan lain sebagainya kan masih bisa dilakukan oleh masyarakat sana. Jadi dimaknai sebagai mama, jadi sebagai ibu. Ya sebagai ibu yang kayak istilahnya yang menyediakan segala hal untuk kehidupan. Jadi karena alam yang menyediakan sehingga dia tidak boleh diganggu. Ya jadi kayak mengsakral, nggak boleh ada yang ganggu. Oke. Nah, terus kalau perlu untuk rumah itu gimana? Perlu izin nggak ke misalnya kalau di sini tuh kan ada penjaga hutan ya, huruf penjaga hutan gitu. Kayak untuk mau bangun rumah maksudnya. Kan perlu kayu kan? Ya. Di sana tuh hampir tiap tanah atau tempat itu kan ada ada yang punya, kayak misalnya bagian dari marga ini, wilayah ini sekitar ini punya dia. Oke. Gitu. Jadi memang ada wilayah-wilayah itu udah diklaim milik marga atau marga tertentu. Dan kita boleh pakai itu punya marga tertentu. Boleh, cuma harus kita atas koordinasi atau mungkin pernah ada duduk berbicara dengan mereka untuk perizinan dan lain sebagainya.
Kalau nggak diizin itu agak Kalau ya perang tidak? kalau perang sih, kalau di tempatku nggak sampai perang sih. Hmm. Nah, mungkin ada sanksi-sanksi inilah, kayak misalnya ditegur dulu kan pelan, kalau enggak ya urusan nanti ada Ya. pondok, kayak misalnya kami di tempatku ada serba bisa Ya. namanya. Nah, disitulah urusan adat semua dibuat di situ. Oh, itu kayak balai desa Ya, gitu. balai gitu, balai desa. Balai desa. Nama rumah adatnya Papua apa sih? Ah, Hanoi ya. Apa Honai? Honai, enggak. Honai, Kalau bukan. Honai enggak. Kalau Papua tuh Papua Barat tuh rumah kaki seribu. Kaki seribu, maksudnya Iya. gimana tuh? Itu rumahnya yang kayak apa pondok-pondok di kebun gitu, Bang. Ah. Jadi bagian bawahnya tuh banyak kali, bagian Kayu. kuk bawahnya tuh kayu-kayunya tuh landasannya tuh banyak sekali di ini. Jadi dibilangnya rumah kaki seribu. Kaki seribu. Ya. Kayak Oke. rumah-rumah kebun. Dan itu masih ada. Masih ada sampai sekarang. Kalau di kebun-kebun pasti ada tuh dibuat. Jadi rumah kebun dong. Ya rumah kebun. Kalau untuk rumah-rumah penduduk biasa? Kalau rumah untuk penduduk biasa di pelosok-pelosok sekali ada tuh pasti. Cuma kalau sekarang di kabupaten-kabupaten kan udah Udah marak kota ya. pembangunan kan, Iya. jadi rumah-rumah sosial yang dibangun dari pemerintah itu yang dipakai. Oke. Nah, itu di luar kota ada rumah-rumah begitu masih? Masih. Kira-kira jarak berapa kilo gitu kalau kita mau lihat itu? Kalau mau lihat itu ada yang sampai bisa 60 kilo. Oke, iya. Bahkan ada yang sampai bisa 200, 200 800 kilo. Berarti ke dalam lagi ke ya. dalam. Oke, dan mereka bercocok Iya, mereka bercocok tanam bertani untuk dan berburu. berburu, itulah untuk bertahan hidup di sana. Oke, ya. Nah, itu yang kalau berburu itu berburu apa itu? Di sana berburu rusa, Oh, babi, itu aja 2. kanguru, Ada harimau nggak situ? harimau nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada ancaman berarti ya? Nggak ada. Sebenarnya kanguru nggak ada juga di sana, kami bilangnya lau-lau. Lau-lau itu seperti apa? Seperti kanguru jenisnya. Oh, kanguru yang kecil ya? Ya, kanguru yang kecil. Itu kan binatang langka, binatang dilindungi kan? Iya, cuman itulah kan masyarakat kita nggak bisa pastikan mereka tahu apakah binatang dilindungi apa Iya, nggak. benar ya. Kan nggak sampai informasi ke Iya. mereka, sosialisasinya nggak sampai, terus kasuari lagi ya. Kasuari juga, terus apa lagi ya? Ada lagi sejenis kayak biawak di sini, tapi di sini biawaknya kebesaran, di sana kecil Biawak ukurannya. jadi Di kebesaran. sini kebesaran biawaknya. Biawak, ya ada biawak yang kecil Iya, juga sih. kecil ya. tuh, tapi di sana di sungai, hidup di sungai atau nggak di hutan juga. Itu aja yang diburu. Nah, itu aja yang bisa Berarti diburu. binatang-binatang berbisa nggak ada di situ? Binatang berbisa ada, ular ada. Ular. Ular buaya ada. Oh, oke. Tapi buaya juga kadang-kadang dikonsumsi, tapi jarang. Buaya dikonsumsi oleh nek ayah atau ke ayah atau gimana? Ya, dikonsumsi masyarakat. Gak bercanda kan, ada buaya, ada pak ayah, ada. Nek ayah makan apa gitu. Oke, nah, Bang Marcel, saya pernah kebetulan ada beberapa kawan dari Papua ya, jadi saya penasaran ini. Jadi ada suku yang mereka itu punya tradisi pembelajaran ya alam, sekolah alam. Ya. Itu benar ada nggak sih? Itu ada. Ada. Itu di Papua Barat Daya. Itu Papua Barat Daya ada. Oke, bisa cerita nggak suku ini gimana hidupnya itu? Kalau itu setahu saya, yang saya tahu tuh di suku itu ada di Maibrat sama di Tambrau. Itu Oke. yang sekolah alam itu. Nah, kalau di tempat saya disebutnya pakai bahasa disebutnya Rawon. Rewon. Ya, Rawon kalau di tempatku disebutnya. Jadi itu kalau informasi yang saya tahu tuh ada 2 kategori mereka. Jadi ada yang memang dia ikut pendidikannya memang dari sejak dia bayi. Dibawa dari bayi. Jadi ibunya itu sudah mengajarkan tentang alam tuh sejak Ya, dia di kandungan. ya sejak di kandungan itu udah Oke. diajarkan. Terus habis dilahirkan dia langsung hidup seutuhnya di alam gitu, sampai ketika udah mulai jadi pemuda baru balik lagi ke kampung. Itu hidup seutuhnya di alam itu maksudnya dibiarkan di alam gitu? Ya kayak gimana ya, dia segala hal gitu dia manfaatkan dari alam, kayak nggak boleh ada penerangan dan lain sebagainya. Oke. Kayak gitu. Mungkin di sana pakai obor aja atau apa. Mm. Terus ada juga itu yang pertama. Kalau kategori yang kedua itu kategori yang kedua itu bisa aja dia
masuk untuk pendidikannya dari dewasa nggak apa-apa. Jadi ada jangka waktunya. Oke, ya yang kedua itu ada mentornya, Ya ada mentor, gurunya. ada Yang gurunya. pertama, Yang guru ada gurunya juga. yang pertama juga ada gurunya. Ada gurunya. Itu apa aja yang diajarin di situ? Mereka diajarin tuh kayak tentang keadaan alam kan, mistis yang terjadi di alam Oke, tuh iya. gimana, kayak misalnya tempat-tempat pemalingnya gimana. Oh, Terus misalnya ada apa bahaya-bahaya alam, misalnya banjir ataupun apa itu kan, membaca tanda-tanda alam membaca gitu ya. tanda-tanda alam. Terus pengobatan secara alam mereka tahu juga. Oke, jadi mereka tuh betul-betul didekatkan dengan alam ya. Mereka tuh betul-betul dekat dengan alam. Berarti mereka juga punya ramuan-ramuan tradisional yang Iya. sangat dikenal berarti. Iya. Mereka ada pengobatan-pengobatan, ramuan-ramuan tertentu memang. Jadi kayak ada orang-orang di kampung ataupun di lingkungan situ yang Iya. memang sakitnya tuh belum tahu secara medis kan. Iya. Jadi pengobatannya mereka yang jadi dokter lah istilahnya gitu. Dan sering sembuh. Dan sering sembuh. Jadi cuman kayak bahasa flu, tapi mereka bukan bilang flu ya, tapi ada yang lain gitu ya. Ada juga yang kayak gitu. Tapi itu memang dulunya kayak gitu. Tapi secara umum sekarang lebih terperinci lagi, kayak misalnya sakit yang memang mereka ketika bawa ke dokter udah nggak ada pengobatan lagi. Nah, baru mungkin mereka cobalah kita bawa ke orang ini, mungkin dia bisa, ini mungkin efek dari melanggar aturan alam atau gimana kan misalnya. Oh, ada kepercayaan gitu juga. Ada kepercayaan kayak gitu. Tapi selain ada kepercayaan gitu, memang kan ada sakit-sakit yang memang bisa diobati gitu kan. Memang. Ya. Dan itu ajaran turun-temurun ya tentang praktek turun-temurun tentang sekolah alam. Ya. Sampai sekarang masih ada itu. Sampai sekarang masih ada, cuman sekarang jumlahnya udah semakin sedikit. Maksudnya jumlah sedikit gimana? Jumlah orang yang ikut sekolahnya itu sudah semakin sedikit. Terus kayak dari segi aspek keahlian dia dalam menangani macam misalnya pengobatan orang sakit itu juga sudah berkurang itu. Karena mungkin pengaruh perkembangan zaman ya. Perkembangan zaman? Ya, maksudnya perkembangan zaman, Oh, teknologi dan lain zaman, sebagainya. Oke. Dan itu kayak seperti Tamrau ya. Tamrau itu setelah kabupaten Sorong langsung Tamrau. Ya, Kabupaten Sorong, Tamrau, Maibrat. Yang satu lagi di Maibrat. Ya, dua tempat itu. Nah, itu kan nggak terlalu itu kan agak jauh kan dari Kabupaten Sorong, karena kan itu kabupaten ya. Ya, kabupaten. Itu Kabupaten 2 itu Kabupaten Pemekaran dan Kabupaten Sorong. Jadi kalau sudah berkurang orang yang mempraktekkan itu, artinya kan Tamrau dan Maibrat itu maju. Kalau maju memang maju juga kami bilang, cuman karena Tamrau dengan Maibrat ini daerah baru pemekaran kan, pemekaran baru istilahnya. Jadi memang secara alam pun masih kental sekali kalau di sana. Ya, jadi mereka masih hidup dengan tradisi-tradisi gitu. Tapi kan keren ya, maksudnya kan sekolah-sekolah alam yang berdasarkan budaya begitu, itu kan jarang sekali kita dengar ada. Betul. Itu kenapa sih nggak ada upaya pelestarian nggak sih itu? Ada. Oh, ada. Kemarin 2000 berapa saya lupa, antara barusan ini berapa tahun terakhir ini ada sekolah alam dibuka di Maibrat, sama di Tamrau juga ada dibuka. Itu sekolah alam berdasarkan ajaran-ajaran asli orang Papua. Ya, ajaran-ajaran yang terdahulu. Oke, masih ada yang bisa ya. Jadi mereka mengajarkan. Ya, mereka mengajarkan. Nah, kalau kita lihat pemberita ya, jadi Sorong itu kan daerah sawit juga. Iya, betul. Nah, orang Papua kan sangat cinta alam tuh. Ya. Nah, ini orang Papua juga ikut sawit nggak? Kalau pekerja-pekerja kasar itu ada orang-orang Papua. Oke. Jadi nggak ada orang Papua yang milik sawit, kebun sawit. Kalau saya tidak bisa pastikan, tidak ada sih. Pasti adalah satu orang. Jadi pemiliknya orang luar semua itu? Pemiliknya sebagian besar tuh orang luar, perusahaan-perusahaan luar. Perusahaan-perusahaan luar. Ya. Nah, berarti kan awal-awal itu ada kelas atau gimana sih? Atau tanah orang Papua jual nggak sih? Di sana sehingga buat lahan sawit yang luas gitu? Itu memang tanah-tanah di sana dijual kebanyakan orang-orang Papua. Oh ya? Kayak macam misalnya di Sorong itu kan ada satu suku Moi namanya, itu suku saya juga. Ya. Itu
banyak tuh tanah-tanah yang dijual untuk perusahaan ataupun orang-orang luar yang datang, mereka beli tanah, terus mereka kan lihat peluang, oh Ya. tempat ini besok pasti banyak nih menjadi mungkin menjadi tempat untuk mereka bisa mendapatkan uang dan sebagainya kan. Jadi orang-orang Papua menjual tanahnya, mereka semakin terpinggirkan. Oh Gitu, iya iya, jadi ngasih tanah untuk orang yang datang, Ya. perusahaan-perusahaan besar, Ya. kemudian mereka nggak bisa mengelola uangnya, Ya. sehingga mereka Ya, terpinggirkan kemudiannya. Bahkan mereka di area perkotaan kayak di Sorong, di Kabupaten Sorong, itu mereka tidak tinggal di tengah-tengah kotanya atau di kabupaten, tapi Oke. di pinggir-pinggiran, karena di situ mereka udah jual tanah untuk orang-orang luar yang datang. Oh ya, Itu yang sangat menyedihkan juga, Pak. ya ya, itu kok kayaknya itu menjadi fenomena di banyak tempat ya. Ya. Jadi orang asli itu menjual tanah untuk pendatang, kemudian dia terpinggirkan atau kemudian menjadi penganggur, uangnya habis. Iya, betul. Itu sendiri. Nah, dan ada antisipasi nggak sih dari pemerintah Papua supaya ada proteksi untuk tanah adat atau apa begitu? Kalau di sana ada, Bang, ada proteksi. Cuman memang proteksi itu kan dari peraturan daerah yang mereka buat. Cuman peraturan daerah kadang-kadang nggak sekuat peraturan yang dikeluarkan dari pusat. Makanya agak Jadi susah. peraturan pusat lebih kuat berarti peraturan daerah. Lebih kuat di sana. Dan seharusnya kan kalau peraturan pusatnya kuat, lebih mudah itu kan dijaga. Tapi ini kan banyak sekali semakin ke dalam ya. Itulah, Bang. Ya ya. Dan itu artinya juga ada konflik tuh Ya, dengan antar orang Papua sendiri. Ada konflik tuh, misalnya karena perebutan kekuasaan tanah dan lain sebagainya. Tapi untuk sekarang ini lebih ke yang tadi saya bilang, perselisihan antara kompleks-kompleks atau misalnya suku-suku tertentu. Itu pun masalah-masalah kayak ada sekelompok yang mabuk, misalnya mereka mabuk, terus terjadi kesalahpahaman terus berkelahi. Nah, yang satunya ini dia provokasi ke suku dia. Nah, saling menyerang gitu. Jadi saling bentrok jadinya akibat masalah tanah tadi itu. Ya. Nah, itu kalau tanah dimiliki suku, artinya kan individu nggak punya hak atas tanah tuh. Ada tidak? Individu punya hak sana. Punya hak. Jadi Tapi di sana, Bang, kalau macam individunya itu kan istilahnya garis keluarga misalnya kan. Jadi marganya itu. marga Klan misalnya. ya. Ya. Jadi garis keluarga marga tuh yang punya hak itu yang laki-laki yang punya hak. Yang cewek nggak ada hak untuk hak tanah, nggak ada. Jadi kalau perempuannya menikah itu harus keluar dari kampung berarti? Iya, kadang-kadang keluar dari kampung, tinggal di kampung. Cumannya kalau soal bicara tanah, mereka tidak punya hak penuh. Yang punya hak penuh laki-laki, dari pihak laki-laki. Oke, menarik. Jadi dan kalau sudah dewasa menikah nih sebenarnya. Ya. Jadi orang Papua bisa menikah sesama marga tidak? Orang Papua, Di Papua Barat Daya nih? kalau secara aturannya sih nggak bisa. Nggak bisa. Cuma kalau kita lihat dari yang sering sekarang terjadi, ada juga yang nikah sama marga. Cuman marganya keluarga nggak berdekatan gitu marga. Agak jauh, sama ya. marga tapi jauh. Oke, jadi itu artinya perempuan itu harus keluar dari kampung ya ketika menikah. Ketika menikah, ataupun misalnya bisa di kampung cuma beda marga. Ya. Nah, itu kalau misalnya kemudian suaminya kemudian meninggal tuh. Dia kan harus balik ke kampung aslinya. Ya. Itu dia tinggal dengan siapa? Dia kan nggak punya tanah. Tinggal sama keluarga dia. Oh, Ayah keluarga ibu besar dia, ya. Oh, ayah ibu. Jadi mengelola tanah ayah ibu berarti. Oke. Jadi patriarki sekali ya. Itu semua suku di Papua begitu atau cuma di Barat Daya? Kalau setahu saya hampir sebagian besar gitu. Hampir sebagian besar ya. Tapi yang saya bilang di Papua Barat Daya yang saya amati, yang kayak tadi misalnya Abang bilang soal yang tadi tanah yang di kampung dia tadi. Ya. Di sana kebanyakan mereka jual tanah. Mereka jual tanah mereka yang kayak bukan tanah yang halaman rumah mereka, enggak. Oh, oke. Mereka jualnya misalnya tanah mereka yang di tempat lain, misalnya di sekitar kampung, tapi bukan di area rumah dia, mungkin di berapa kilo lah dari situ. Nah, itu yang mereka sering jual.
Kalau yang rumah mereka nggak jual kan tempat tinggal gitu Bang. Nah itu sejarahnya karena banyak marga ya, suku-suku, marga-marga. Itu pembagian tanahnya dulu gimana sih? Tahu nggak sejarah pembagian tanah dulu? Kalau sejarah pembagian tanah, Kok tiba-tiba marga ini udah ada tanah segini gitu ya? kalau sejarah itu saya sih belum terlalu tahu karena Iya, orang-orang tua lah yang mungkin lebih tahu paham Bang. ya, ya. Paham. Tapi kami di sana ada satu inilah namanya musyawarah adat kami sini. Nah musyawarah adat tuh lah kadang-kadang di situ mereka ada pembagian tanah, wilayah-wilayah tanah marga ini marga itu. Ya. Tuh. Oke. Nah, Bang Marcel, ini kan udah di Aceh sekarang ini. Kuliah di mana tadi? Di Universitas Syah Kuala. Syah Kuala. Ya. Jurusan kedokteran hewan. kedokteran hewan. Ya. Dan sebentar lagi akan selesai. Ya, sebentar lagi. Ya, tahun ini ya. Tahun inilah habis. Amin. Ya. Dan kemudian akan pulang ke Sorong. Ya. Rencananya di Sorong apa nantinya? Rencananya sih ke sana cari peluang kerja di sana kan Bang. Ya. Ada beberapa klinik-klinik hewan yang di sana mungkin mau kerja di sana dulu sambilan Oke. tunggu beasiswa S2 dibuka. S2 kemana rencananya? Rencananya ke IPB Bang, IPB. Bogor. Tapi kan ini kayak tadi kan banyak beasiswa pemerintah untuk teman-teman di Papua ya. Itu kan luar biasa sekali ya. Supaya SDM-nya semakin hari semakin bagus. Dan banyak beasiswa ke luar negeri juga kan. Iya, benar. Itu nggak ada rencana ke luar negeri. Kalau saya sih nggak ke luar negeri, mungkin di Indonesia saja karena Indonesia saja. lebih mau kontekstual lah melihat segala gejolak perkembangan. Nah, jadi kita kuliah di Indonesia mungkin lebih tahu lah permasalahan sini Permasalahan kan. Indonesia ya. Kalau itulah. kuliah di luar negeri kan cuma Ya, cuap-cuap aja ya. nah, itu dia. Mungkin kita lihat media massa kan belum tentu juga benar tuh kan. Benar. Ya. Baik, Bang Marcel, terima kasih banyak. Semoga sukses Siap, untuk Bang. kuliahnya. Sebentar lagi selesai ya. Ya benar. Demikian tamu kita hadir hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.